adik-adik, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ada sukacita di hari ini? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Semuanya tepuk tangan. Nah, berjumpa lagi di hari ini di sekolah minggu bersama dengan Kakak Vika. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu di hari ini, Kakak Vika mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Mari semua duduk yang manis, lipat tangan yang rapi, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anakmu yang baik, di hari ini kami anak Indria 2 mau bersekolah minggu, mau bercerita, mau belajar bersama. Tuhan senantiasa memberkati kami agar kami dapat belajar dengan baik, agar kami dapat bersekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan penyertaan-Mu. Amin. Nah, di saat ini kita akan mendengar cerita tentang Ananias dan Safira. Nah, sebelum Kakak Vika bercerita, Kakak Vika ingin mengajak kita semua untuk bernyanyi bersama. Mari kita bernyanyi lagu dengan judul Mata Tuhan Melihat. Mari kita bernyanyi bersama. Mata Tuhan melihat apa yang kamu buat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Inilah kisah mengenai Ananias dan Safira. Jemaat mula-mula semakin bertambah banyak jumlahnya. Adapun mereka sehati dan sejiwa, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjualnya, dan hasil penjualan itu dibawa kepada rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan sesuai keperluan mereka. Yusuf, seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu di depan kaki rasul-rasul sebagai persembahan. Semua orang bersuka kepada Yusuf atas perbuatannya. Ternyata tidak semua orang. Ada sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira melihat Yusuf disukai banyak orang dan menjadi iri. Dia pikir dia lebih baik. Ananias berkata kepada istrinya, "Kita juga pantas mendapat pujian seperti itu." Kemudian mereka membuat suatu rencana. Akhirnya pada suatu malam mereka memutuskan untuk menjual sebidang tanah. Namun mereka menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Mereka berharap akan terkenal dan mendapatkan pujian dari orang-orang percaya karena dianggap telah mengorbankan hartanya sebagai pengikut Kristus. Setelah Ananias dan istrinya berhasil menjual tanah itu, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkannya di hadapan rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. 3 jam kemudian masuklah Safira, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab Safira, "Betul, sekian." Lalu Petrus berkata, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar
dan menguburnya di samping suaminya. Sejak saat itu, seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu menjadi takut dan semakin menghormati Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita tentang Ananias dan Safira, ada dua sikap, yaitu yang pertama, mereka mau membantu orang miskin. Itu adalah sikap yang baik yang disukai oleh Tuhan dan kita harus mencontohi sikap itu. Tetapi ada sikap yang kedua yang kita tidak boleh mencontohinya, yaitu Ananias dan Safira berbohong kepada Tuhan. Mereka menipu Tuhan dengan hasil penjualan tanah mereka. Kita tidak boleh seperti itu ya. Kita harus menjadi anak-anak yang baik, tidak boleh berbohong dan harus berkata jujur. Kita harus berkata jujur kepada papa, kita harus berkata jujur kepada mama dan kepada sesama. Maka Tuhan akan menyayangi kita dan kita tidak akan mendapat hukuman. Nah, adik-adik, itu adalah cerita kita di hari ini tentang Ananias dan Safira. Dan untuk mengakhirinya, Kakak Vika mengajak kita semua untuk mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kasih dan penyertaan-Mu. Di hari ini kami boleh bercerita, boleh belajar bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, agar kami senantiasa menjadi anak-anak yang baik, agar kami tidak berbohong, dan ajar kami untuk senantiasa berkata jujur. Berkati kami Tuhan dalam setiap tumbuh kembang kami. Seluruh kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami dan kami mohon berkat pengasihan-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Mau tetap tinggal dan menyertai kami anak Indria 2, menyertai orang tua kami, menyertai para pengasuh kami, dan semua yang punya kami, mulai dari hari ini, esok, terus kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.